Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatul muttaqin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para pemirsa yang kami hormati dan dirahmati Allah, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Pada kesempatan kali ini kita dapat bertemu lagi dengan bulan yang penuh hikmah, bulan yang penuh berkah, yaitu bulan suci Ramadan. Salawat salam kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan petunjuk kepada umat manusia sehingga kita dapat mengerti yang hak dan yang batil, yang membawa umat manusia dari alam jahiliyah menuju alam yang Islamiyah. Dan mudah-mudahan kita semua termasuk umat beliau yang kelak mendapat syafaat. Amin ya robbal alamin. Para pemirsa rahimakumullah, pada kesempatan bulan suci Ramadan ini izinkan saya untuk menyampaikan kultum ataupun ceramah pendek terkait dengan bulan suci Ramadan. Perintah untuk berpuasa sudah sangat sering kita dengarkan, yaitu surat Al-Baqarah yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul adzim. Nah, kalau kita cermati ayat ini diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu, yang artinya hei orang-orang yang beriman. Lalu ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hei orang-orang yang beriman, diperintahkan atas kamu untuk berpuasa sebagaimana orang-orang atau umat sebelum kamu, supaya kamu menjadi orang yang bertakwa. Nah, di sini diawali dengan hei orang-orang yang beriman. Kenapa tidak ya ayyuhal muslimun, hei orang-orang Islam, orang muslim, atau ya ayyuhan nas, hei manusia, atau ya ayyuhal arabiyah, Arab gitu. Ya ayyuhal jawi, ya ayyuhal Indonesia. Itu tidak seperti itu. Karena perintah berpuasa ini memang dikhususkan untuk orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu. Allah menyapa orang-orang yang beriman, sehingga yang terpanggil dalam ibadah bulan suci Ramadan yaitu puasa hanya orang-orang yang memiliki iman. Kalau ya ayyuhal muslimun atau hei orang Islam, saat ini banyak orang yang Islamnya Islam KTP. Jadi Islam memang Islam di KTP, tapi kalau tidak ada iman di dalam hatinya, itu belum tentu mau melaksanakan puasa. Karena kita tahu puasa itu harus menahan lapar, menahan haus, menawan hawa nafsu, dan segala hal yang membatalkannya. Ini kalau bukan orang yang memiliki iman, saya yakin tidak akan mau melaksanakannya. Karena dia tidak percaya akan kewajiban ini adalah perintah dari Allah, dan barang siapa yang menjalankannya mendapatkan pahala, yang meninggalkannya tanpa alasan yang syar'i maka dia dosa. Dia tidak yakin, maka tidak akan pernah terpanggil untuk melaksanakan ibadah puasa. Nah, puasa ini juga diperintahkan kepada umat sebelum umat Islam atau sebelum umat Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Nabi-nabi terdahulu pun diperintahkan untuk berpuasa, namun syariatnya tentu berbeda. Ada Nabi Daud yang puasanya sehari, puasa sehari tidak, puasa lalu tidak. Nah,
tapi sepanjang tahun, dan nabi-nabi yang lain. Nah, kita diperintahkan sesuai syariat Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Nah, tujuan puasa ini ada di akhir ayat, yaitu la'allakum tattaqun, supaya kita menjadi orang yang bertakwa. Nah, puasa itu ibaratnya ada seorang anak nih ya, bertanya kepada bapaknya. Nah, bukan lagu. Ada anak bertanya pada bapaknya, enggak kayak gitu ya. Jadi anak itu menanyakan, "Pak, untuk apa sih saya berpuasa?" Nah, lalu bapak itu tidak langsung menjawab, dia mengejaknya ke dapur. Lalu diambilnya 1 butir kentang dan 1 butir telur. Lalu kentang dan telur itu direbus di air yang mendidih sampai dengan matang. Nah, setelah matang, nah inilah hasil atau tujuan dari puasa. Anaknya bingung. Bagaimana maksudnya, Pak? Gini anakku, bahwa kentang tadinya keras. Tatkala dimasukkan ke dalam air yang mendidih, dia menahan panas atau ditempa dengan panas, diolah dengan panas air yang mendidih itu, dia menjadi lunak. Begitu sebaliknya, telur itu dalamnya cair atau lemah atau lembek. Nah, telur itu dimasukkan ke dalam panci, di dalam wajan, di dalam panci dan air yang bergolak atau mendidih, lalu telur itu menjadi mengeras. Nah, telur dan kentang tadi saat mentah tentu tidak enak untuk langsung dikonsumsi. Tapi setelah melalui proses, yaitu misalkan perebusan. Nah, perebusan ini kita ibaratkan adalah puasa yang kita jalani. Kita menahan lapar, menahan haus, menahan hawa nafsu, itu untuk tujuan agar ya kayak tadi, kentang dan telur itu jadi enak dikonsumsi. Atau Allah itu menginginkan kita menjadi hamba yang bertakwa. Itu tujuannya. Hamba yang bertakwa yang bagaimana? Yaitu hamba yang menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Nah, saat ini mungkin kita kadang-kadang beberapa perintahnya belum kita lakukan, dan juga larangannya kadang-kadang masih kita lakukan. Misalkan berbohong, terus juga ghibah, ngomongin orang dan sebagainya, atau berbuat kemaksiatan dan sebagainya masih kadang-kadang dilakukan. Nah, mudah-mudahan dengan puasa ini ketakwaan kita meningkat. Nah, dan Rasulullah SAW juga pernah bersabda dalam sebuah hadis, yaitu man saumu ramadhana imanan wahtisaban ghufirallahu maqaddamin danbi. Artinya, barang siapa yang berpuasa Ramadan imanan wahtisaban, dengan iman dan keikhlasan hanya karena Allah, maka akan diampuni segala dosa-dosanya yang telah dilalui atau dilakukan. Nah, mari kita sama-sama memanfaatkan bulan suci Ramadan ini. Satu, kita harus melaksanakan ibadah puasanya karena itu wajib, kecuali yang memiliki uzur atau halangan yang diperbolehkan. Seperti kalau perempuan haid atau nifas, itu dilarang untuk berpuasa. Para pemirsa yang budiman yang dirahmati Allah, demikianlah yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.